Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya Freddy Ahmad Muharam di acara Apa Kabar Geomatika dan Kamu Bisa. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang edukasi dan pembelajaran geomatika. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik sekalian untuk kedepannya. Selamat menyaksikan. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, dan adik-adik sekalian, salam geomatika. Jumpa kembali dengan saya di kegiatan tutorial edukasi dan pembelajaran geomatika. Hari ini saya akan menyampaikan materi GIS dengan topik pembuatan peta administrasi dan pemberian atribut pada peta dengan program ArcGIS. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana proses editing pada batas wilayah kota atau kabupaten pada peta yang bersumber dari peta SHP dan bukan dari peta JPEG. Memang betul faktanya bahwa proses editing pada sebuah peta ini memakan waktu yang cukup lama. Tetapi pada prinsipnya bahwa proses editing ini dilakukan tidak lain adalah sebagai proses pembelajaran buat Anda semuanya, agar kelak menjadi sebuah kebiasaan dalam tahapan pekerjaan. Namun pada video pembelajaran kali ini saya akan mencoba kembali bagaimana membuat peta administrasi sebuah wilayah kota atau kabupaten hingga distrik atau kecamatan tanpa melalui proses editing. Sebab sumber peta yang kita gunakan saat ini adalah yang bersumber dari ZIDM berupa peta SHP dan bukan peta JPEG. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimanakah proses pembuatan peta administrasi itu dilakukan, dan sekaligus pemberian atribut di dalamnya, maka kita perhatikan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Seperti biasa, Anda buka dulu program ArcGIS-nya. Kemudian kita siapkan data yang bersumber pada peta SHP tersebut. Data ini saya ambil dari peta GIDM. GIDM merupakan situs yang menyediakan data batas administrasi dalam format SHP, Esri Geodatabase, KMZ, dan lain sebagainya yang hampir mencakup seluruh negara. Setelah data disiapkan, klik kanan pada layer, kemudian pilih Add Data. Nah, nanti di sini akan tampil sebuah data SHP yang muncul pada layer seperti yang adik-adik perhatikan. Data ini terdiri dari data GIDM 36 IDN 1 SHP ya, ini untuk batas provinsi. Kemudian GIDM 36 IDN 2 SHP ini adalah untuk batas kota dan kabupaten. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk wilayah distrik atau kecamatan, sedangkan yang keempat itu adalah untuk wilayah kelurahan ataupun desa. Nah, yang akan kita ambil pada file SHP ini, saya akan menggunakan GIDM 36 IDN 2 ya, untuk batas kota dan kabupaten. Kemudian saya klik. Kemudian kita klik Add Data kembali. Berikutnya saya ambil yang IDN 3.shp, ini untuk wilayah distrik atau kecamatan. Saya add. Kemudian yang terakhir saya ambil yang untuk batas wilayah kelurahan dan desa. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, ini petanya, peta seluruh Indonesia yang sudah dibagi menurut berdasarkan kota, kabupaten, distrik, kecamatan, ataupun kelurahan, ataupun desa. Karena rencana batas wilayah yang akan kita ambil adalah wilayah kota Sukabumi, ya, maka saya centang yang GIDM 36 IDN 2, lalu yang 3 dan 4 saya hilangkan dulu centangannya. Nah, kemudian jangan lupa kita atur terlebih dahulu koordinat sistemnya, karena rencananya kita akan menggunakan sistem proyeksi koordinat
karena wilayah kota Sukabumi kebetulan berada di Provinsi Jawa Barat ya, dan berada di wilayah selatan, maka pada layar klik kanan, kemudian Anda pilih properti. Selanjutnya di sini ada koordinat sistem, kita atur ya. Kita atur. Nah, ini ada projected koordinat sistem ya. Jadi kita akan menggunakan sistem proyeksi koordinat. Kita klik, kemudian koordinatnya adalah UTM, datumnya adalah WGS84, kemudian kita ambil yang Southern Hemisphere karena Sukabumi berada di wilayah selatan. Nah, kemudian kita pilih zonanya adalah zona 48S. Oke. Nah, ini sudah kita atur koordinat sistemnya. Kemudian kita akan tampilkan untuk wilayah batas kota Sukabumi saja. Caranya adalah bisa Anda klik kanan pada file GADM36 IDN2. Anda klik kanan, kemudian kita pilih klik Open Attribute Table. Ya, kemudian Anda cari di sini adalah wilayah kota Sukabumi. Nah, ini kalau tidak salah kota Sukabumi ini berada di urutan nomor 98. Nah, ini ya. Nah, kita blok ya. Kita blok wilayah kota Sukabumi. Kemudian kita ekspor datanya, yaitu dengan cara klik kanan pada file GADM36 DDN2 ini, kita klik kanan, kemudian di sini ada pilih data, lalu kita pilih ekspor data. Kemudian kita simpan data tersebut ya pada salah satu file yang sudah kita siapkan. Misalnya kita akan menyiapkan di sini adalah kota Sukabumi ya. Nah, misalnya di sini saya tulis kota Sukabumi. Nah, kemudian kita save. Lalu klik OK. Do you want to add export data to the map is layer? Yes. Nah, ini akan muncul pada kolom layer. Di sini sudah kita buat kota Sukabumi ya. Kemudian ini kita hilangkan terlebih dahulu ya. Nanti di sini kita zoom perbesar. Nah, ini dengan sendirinya ini sudah terediting ya, terediting dengan sendirinya. Inilah wilayah kota Sukabumi ya. Kita atur skalanya, misalnya kita ambil skala 65.000 agar terlihat besar. Nah, ini ya. Nah, jadi cara ini sebetulnya kita gunakan tanpa melalui proses editing ya. Proses editing itu biasanya dilakukan ketika peta yang kita tampilkan itu bersumber pada JPEG ya. Tetapi karena ini peta yang kita pakai adalah bersumber pada peta yang ekstensinya itu berupa XHP, maka itu tidak perlu ada proses editing. Jadi ini udah dengan sendirinya ya. Ketika kita minta batas wilayah kota Sukabumi, maka yang tampil itu muncul adalah batas kota Sukabumi. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, pada kolom layer di kota Sukabumi kita klik kanan ya, kemudian kita pilih Open Attribute. Lalu di sini ada atributnya ya. Nah, ini bisa kita atur ya, kita atur ya, kita hilangkan saja yang tidak perlu ya. Misalnya nah, file pada kolom ketiga ini bisa kita hapus ya. Nah, ini dengan cara delete fill. Yes, kemudian ini tidak perlu, bisa kita hapus. Nah, ini kemudian ini klik kanan lagi, ini tidak perlu ya, langsung delete fill. Kemudian ini Jawa Barat, kolom ini kita pakai, kemudian kolom NL NIM 1 ini kita bisa hapus. Kemudian yang kolom pada fill git 2 itu kita juga hapus.
Kemudian pada NIM 2 ini bisa kita pakai. Ya, nanti nama kolom ini bisa kita ubah ya. Ya, namanya bukan lagi NIM 1. NIM 1 ini nanti kita ubah menjadi provinsi, NIM 2 ini kita ubah menjadi kota. Kemudian pada kolom berikutnya ini ada for NIM, ini bisa kita hapus ya. Tidak kita butuhkan. Kemudian pada kolom ini juga kita hapus. Nah, kemudian tipe 2 juga kita hapus. Dan ini juga tidak perlu. Nah, kita hapus. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan field baru ya, atau kolom baru itu dengan cara klik pada kolom table option, kemudian Anda pilih add field. Nah, kemudian kita masukkan, kita butuh data luas. Untuk kota Sukabumi, tipenya kita ambil adalah double. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul kolom baru itu dengan judul fieldnya adalah luas. Nah, bagaimana kemudian kita akan mengubah untuk NIM 1 dan NIM 2? Itu caranya adalah seperti berikut. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, ini caranya adalah tinggal Anda klik pada menu Art Toolbox ya. Nah, kita klik. Nah, ini tunggu sebentar. Nah, ini akan muncul di sini kotak dialog seperti ini. Kemudian kita pilih di sini ada conversion tool ya. Kita klik pada tanda plusnya. Kemudian kita pilih di sini ada to geodatabase. Nah, kemudian kita ambil di sini klik future class to future class. Nah, kita klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul kotak dialog di sini adalah judulnya future class to future class. Nah, cara input feature-nya adalah kita masukkan kota Sukabumi ya, kita tarik ya, klik kiri kita tarik, masukkan ke sini. Kemudian output lokasinya ya, kita ambil outputnya adalah di ini ya, di home dokumen ArcGIS. Jadi biasanya kalau kita membuat proyek baru itu biasanya dengan otomatis akan tersimpan pada dokumen ArcGIS. Nah, di sini untuk output ya, untuk output location ya, kita pilih default ya, kemudian add. Nah, ini udah masuk. Kemudian untuk output feature class, nah ini bisa kita kita beri nama ya, misalnya di sini kota Sukabumi ya. Kota Sukabumi. Sukabumi. Ya. Atau misalnya batas kota Sukabumi. Nah, ini expression optional, ini tidak perlu kita isi. Kemudian di bagian bawah ini ada field map optional. Nah, ini bisa kita ubah. Caranya di NIM 1, ini kita klik kanan, kemudian kita klik rename. Nah, kita ganti NIM 1 itu adalah dengan provinsi. Nah, ini provinsi. Oke. Kemudian untuk NIM 2 ya, kita klik kanan, kemudian rename, kita ganti NIM 2 itu adalah kota. Nah, oke, selesai. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kita sudah masuk. Nah, kita ini hilangkan. Nah, kita cek kembali ya. Jadi kita klik kanan pada kota Sukabumi. Nah, ini udah muncul nih batas kota Sukabumi ya. Ini yang sudah kita feature to class feature ya. Jadi future class to future class. Nah, ini sudah masuk batas kota Sukabumi. Jadi yang ini kita hilangkan centangannya. Kita ambil yang terbaru, output yang terbaru ini. Nah, sekarang kita cek, klik kanan pada batas kota Sukabumi, kemudian kita cek open attribute table-nya. Nah, ini sudah berubah ya. Provinsi, kota, luas, shape length, dan shape areanya. Nah, ini luasnya ini bisa kita ubah dengan cara klik kanan. Kemudian calculate geometry ya, yes. Kemudian kita kasih satuannya adalah hektar. Oke. Yes. Nah, maka di sini akan muncul
berapa luas batas kota Sukabumi? Kota Sukabumi itu memiliki luas 4.896,6 hektar are. Nah itu sahabat-sahabat sekalian atau adik-adik sekalian, itu bagaimana cara kita mengubah judul kolom pada field di atribut table ya. Nah ini sudah kita ubah ya. Yang sebelumnya itu adalah di file kota Sukabumi, yang kalau kita cek open atributnya ini masih yang lama karena ini mengambil dari peta yang ada. Nah itu. Nah, jadi kita sudah ambil yang terbaru di sini batas kota Sukabumi. Nah itu ya. Jadi ini lebih apa ya? Boleh dibilang lebih praktis tanpa ada proses editing seperti yang kita lakukan pada video pembelajaran di pertama. Itu cukup lama karena kita harus membuat dulu proses editing untuk batas yang ada di kota Sukabumi. Nah ini kita lakukan tanpa melalui proses editing atau editasi pada batas-batas yang ada di kota Sukabumi. Langkah selanjutnya adalah kita membuat distrik kecamatan. Nah ya, distrik kecamatan. Di peta GADM untuk distrik kecamatan itu berada di file GADM 36 IDN 3. Nah, ini kita tampilkan, kita centang ya, lalu kita hilangkan. Nah, di sini nanti akan muncul distrik kecamatan di sini ya. Nah, ini caranya bisa kita ini dulu ya. Nah, ini kita klik kanan dulu. Nah, kita klik ya pada tanda kotak batas kota Sukabumi, kita hollow, kemudian kita beri 1 lalu oke. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Jadi batas kecamatan distriknya ini sudah nampak ya, sudah nampak. Nah, ini. Nah, ini wilayah kota, kecamatan distriknya sudah masuk. Ya, kita atur skalanya adalah 65.000. Nah ini ya. Biasanya kalau kita lakukan proses editing untuk masing-masing kecamatan, kalau itu bersumber pada peta JPEG, maka setiap batas kecamatan yang ada di kota Sukabumi itu harus melalui proses digitasi atau editing. Namun ini tidak perlu kita lakukan ya, dengan langkah yang sama tadi ya, tinggal kita klik kanan ya pada file GADM 36 IDN 3 ya. Ini kita klik kanan ya, kemudian kita open atribut table ya, lalu pada table ini ya, pada atribut table ini kita cari ya untuk wilayah distrik kecamatan yang ada di kota Sukabumi. Nah ya, kita cari di sini karena Sukabumi ini berada di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Nah ini Jawa Barat, kita cari. Nah ini kota Sukabumi ya. Nah ini kota Sukabumi, kita blok ya. Nah ini kota Sukabumi ada di nomor 1294 sampai 1300. Nah kita blok ya. Kita blok sampai 1300. Nah ini ya, jadi ketika ini diblok maka otomatis itu dengan sendirinya itu sudah melakukan proses editing secara otomatis ya. Jadi tanpa harus kita editing dengan cara manual seperti layaknya ketika kita melakukan proses editing pada peta yang bersumber pada JPEG. Nah itu adik-adik sekalian. Kemudian kita kasih nama file tersendiri, yaitu dengan cara klik kanan ya pada file GADM 36 IDN 3 ini, kita klik kanan, kemudian kita ekspor ya, pilih data, lalu ekspor data. Nah, kemudian kita simpan data tersebut, lalu kita beri nama di sini adalah Kecamatan Kota Sukabumi. Ya, nah ini sebetulnya sudah ada ini ya filenya, ini pernah saya buat, tapi kita buat kembali ya. Di sini saya buat adalah Kecamatan kemudian Kota Sukabumi. Kota Sukabumi ya. Strip oke di sini ya untuk membedakan file yang dulu pernah saya buat ya. Jadi kita buat di sini oke.
Nah, pastikan save as tipenya adalah dalam bentuk save file atau SHP. Ya, kemudian saya klik save. Lalu oke. Do you want to export the data to the map as a layer? Yes. Nah, ini sudah muncul ya. Pada kolom layer sudah muncul, di sini ada kecamatan Kota Sukabumi, oke. Ya. Nah, sehingga nanti yang kita ambil, nah ini kita hilangkan dulu ya. Nah, kita ambil kecamatan, ini batas kotanya kita hilangkan. Nah, ini kita ambil yang ini, ya. Nah, itu dengan sendirinya sudah sudah terediting dengan secara otomatis, ya. Kemudian kita coba klik kanan, ya. Kita klik kanan, kita cek open atributnya. Nah, ini kita hapus yang tidak perlu pada file-file atau kolom-kolom, ya. Nah, ini kita bisa hapus, ya. Kita hapus, ya. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, ini tidak perlu, kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Name 1. Nah, ini bisa nanti kita kasih nama ya, mengubah namanya name 1 menjadi provinsi. Kemudian pada NL name 1 ini kita bisa hapus. Nah, ini juga bisa kita hapus. Kalau untuk NIM 2 ini bisa kita ubah nama NIM 2 nya menjadi kota. Lalu kolom berikutnya ini kita tidak perlu, ini juga kita tidak perlu. Yang ini NIM 3, nah ini nanti bisa kita ubah nama kolomnya atau filenya itu adalah kecamatan ya. Nah, pada kolom berikutnya ini juga tidak perlu, kita hapus. Nah, ini tidak perlu. Oke, ini juga tidak perlu. Oke, selesai ya. Nah, ini belum diubah nama kolomnya ya. Nah, kita beri tambahan kolom baru ya atau field baru dengan cara add file. Kemudian kita klik luas ya, karena kita butuh data luas masing-masing kecamatan yang ada di Kota Sukabumi ya. Tipenya adalah double. Kemudian oke. Nah, ini akan muncul luasnya ya. Kemudian kita centang, hilangkan dulu. Nah, karena kita ingin mengubah kolom-kolom yang tadi bertuliskan name 1, name 2 dan name 3, maka caranya tadi sama ya seperti langkah sebelumnya ya. Kita klik pada Art Toolbox. Kemudian ini future class to future class ya. Kemudian kita tarik file ini, masukkan ke input feature. Kemudian pada output sama, ini klik default, add. Kemudian outputnya kita beri nama di sini ya, kecamatan Kota Sukabumi ya. Final, misalnya final ya, untuk membedakan tadi kan oke, sekarang final. Nah, kemudian field mapnya ini name 1-nya kita rename, tadi ini namanya adalah provinsi ya, provinsi. Oke, kemudian name 2 itu tadi adalah kota, kita ubah ini kota. Kemudian NIM 3 itu tadi adalah kecamatan ya, kecamatan. Nah, ini luas sudah oke, tapi kalau mau dirubah tulisannya besar agar sama dengan yang di atasnya, kita bisa tulis luas. Oke. Nah, selesai semua, lalu klik OK. Kita tunggu sampai nanti muncul file terbaru itu di bawah layar. Nah, ini sudah muncul. Nah, Kecamatan Kota Sukabumi final. Nah, ini sudah muncul ya. Kalau tadi di sini adalah Kecamatan Kota Sukabumi, oke ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi adik sekalian atau sahabat-sahabat sekalian, ya, ini sudah muncul. Kita cek ya open attribute-nya. Klik kanan pada Kecamatan Kota Sukabumi final, kemudian pilih open attribute. Nah, ini sudah berubah nama kolomnya. Ya, Provinsi Jawa Barat, kotanya Sukabumi, kecamatannya Baros, Ciberem, Cikole, Citamiang, Gunung Puyuh, Lembur Situ, dan Warudoyong. Kemudian luas, step length-nya sudah ada. Nah, kita tinggal isi luasnya.
ya, sama langkahnya ya. Klik kanan pada luas, kemudian klik calculate geometry, klik yes, kemudian ini kita klik hektar. Oke, yes. Nah, ini sudah ada luasnya masing-masing kecamatan ya, sudah kita isi karena ini kita butuhkan ya untuk mencari tahu bahwa data masing-masing kecamatan yang ada di Kota Sukabumi itu memiliki luas berapa hektar. Oke, nah itu sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kemudian kita bisa atur ini ya, atur bagaimana cara membuat memberikan label pada masing-masing kecamatan yang sudah kita buat. Caranya klik kanan pada kecamatan Kota Sukabumi Final ya. Kita klik kanan, kemudian di sini ada label, kita klik. Nah, ya. Loh, kenapa ini Jawa Barat? Nah, artinya apa? Ini perlu kita ubah dulu ya. Nah, cara merubahnya bagaimana? Nah, caranya, nah ini klik kanan, kita centang lagi labelnya ya. Nah, caranya adalah klik kanan, kemudian kita klik properti. Nah, kemudian di sini akan muncul kotak dialog layar properti. Nah, nanti sahabat-sahabat sekalian ya, atau kawan-kawan sekalian, ada sekalian, kita pilih label di sini. Ya, label. Kita klik label, kita tunggu sebentar. Nah, kenapa dia muncul tadi bertuliskan semua kecamatan itu bertuliskan Jawa Barat? Karena label field yang tertulis di sini adalah provinsi. Nah, kita ubah. Nah, kita ambil yang kecamatan, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, lalu kita kembali klik kanan pada kecamatan. Lalu kita klik lagi label. Nah, ini sudah muncul di sini Gunung Puyuh, Cikole, Warudoyong, Citamyang, Ciberem, Baros, dan Lembur Situ. Nah, untuk agar tampilannya kelihatan lebih indah mungkin ya, kita bisa membuat kategori di sini ya, yaitu dengan cara nanti klik kanan sama ya, kemudian pilih properti. Ini kita tunggu dulu sebentar. Nah, kemudian kita buat simbologinya di sini. Kita pilih simbologi ya. Kemudian kita klik kategori. Nah, di sini ya, pada simbol centangnya kita hilangkan, kemudian kita beri warna. Nah, mana warna yang kita akan ambil? Ya. Nah, misalnya warna ini aja, boleh. Ya, kemudian kita klik add all value, kemudian OK. Nah, ini sudah ya. Wah, ini tampilannya kurang menarik nih. Ya, gimana caranya supaya menarik? Nah, adik-adik sekalian, nah ini bagaimana nih caranya kok ini warnanya ungu ya? Nah, ini mungkin ada salah penyetingan pada saat kita pengaturan simbologi ya. Kita lihat kembali, kita klik kanan pada kecamatan Kota Sukabumi Final, kemudian kita pilih properti ya, kita lihat simbologi. Nah, ini kan muncul nih, wah Jawa Barat nih. Nah, ya, kenapa muncul warna ungu? Karena di value field-nya Anda belum diubah. Nah, ini harusnya diubah menjadi kecamatan. Jadi ini kita remove kan dulu ya. Nah, ini sudah kita remove ya. Kemudian kita ganti value field-nya itu adalah kecamatan, baru kita isi ya. Nah, misalnya kita ambil ini, nah, lalu kita add all value. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi masing-masing kecamatan dia memiliki simbologi dengan warna yang berbeda. Kita klik OK. Nah, itu adik-adik kalian ya. Nah, jadi ini sudah kita buat ya. Bagaimana cara membuat peta administrasi Kota Sukabumi dengan pemberian atribut di masing-masing distrik atau kecamatan yang ada di Kota Sukabumi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat sebuah etiket ya, etiket. Bagaimana cara membuat etiket? Kita atur terlebih dahulu ya, paste tab-nya ya. Jadi kita klik pada file, kemudian kita klik pen and print tab ya. Kemudian kita buat seolah-olah ini akan di print out ke dalam ukuran kertas A3. Nah, ini A3 dengan ukuran kertas 297 x 420 ya. Posisinya adalah landscape ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah kita ubah ya ukuran kertasnya. Kemudian kita coba untuk membuat etiket. Caranya klik seperti ini. Nah, ini bisa kita lebar ya. Nah, cukup sampai sini karena ini akan kita buat etiket. Nah, kemudian kita atur agar gambarnya kelihatan lebih besar. Nah, ini kita bisa atur, kita perbesar. Nah, ini cukup. Ini bisa digeser. Nah, ini agar kelihatan
Nah, ini ya, ini sudah tampak ya. Kemudian kita bikin etiketnya ya. Oke, kita buat etiketnya. Kita klik di sini rectangle ya. Nah, ini untuk batas pembuatan etiketnya di sini ya. Kita klik di sini, fill colornya no color ya. Oke, outline-nya hitam, garisnya oke. Nah, kemudian kita beri teks di sini ya. Nah, kemudian caranya adalah klik pada insert, kemudian di sini ada teks. Nah, kita buat teksnya. Nah, ini kan muncul teksnya di sini ya. Kita tarik ke sini ya. Kemudian kita atur teksnya. Nah, ya, kita atur ukurannya agar tidak terlalu kecil. Nah, kita klik pada bagian bawah, di sini ada change symbol. Ya, check symbol. Nah, kita klik dulu. Nah, di sini ukurannya kita ambil misalnya size-nya adalah 14 ya. Kemudian tulisannya bold, warna hitam. Oke. Nah, ini sudah berubah di sini Arial 14 ya. Lalu kita ketik di sini, kita tulis misalnya peta administrasi Kota Sukabumi ya. Nah, Kota Sukabumi. Nah, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul ya. Ini bisa kita atur. Nah, ini, wah, ini kok tulisannya terlalu kecil ya. Agar nanti bisa nggak diperbesar, kita bisa ubah ya dengan langkah yang tadi. Kita klik 2 kali, klik kiri, kemudian kita pilih change symbol lagi ya. Kemudian kita atur ke size fontnya ya, yang tadinya kita buat di ukuran size 14 agar tampak kelihatan besar. Kita misalnya ubah dengan ukuran 18 misalnya. Klik OK ya, kemudian OK. Nah, ini sudah besar ya, peta administrasi Kota Sukabumi. Nah, setelah itu kita klik lagi pada insert, kemudian kita kasih north-nya ya. Nah, north-nya. Nah, ini bisa kita ambil north yang Anda inginkan, itu gambarnya yang seperti apa, ini kita bisa pilih. Ya, misalnya saya mau ambil di sini north-nya adalah ini. Ya, misalnya ini, kita klik OK. Nah, ini ya, kita masukkan ke sini. Kemudian kita perbesar dikit. Ini. Nah, kemudian kita lengkapi lagi pada etiket ya, sama klik insert, kemudian skala barnya. Nah, ini bisa Anda pilih, misalnya skala barnya berbentuk alternating scale bar 1, misalnya kita ambil yang ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa kita masukkan, ini bisa diperkecil ya agar masuk pada kolom etiket. Atur. Nah, ini sudah agak ke tengah dikit. Oke. Nah, kemudian kita masukkan kembali skala teksnya. Nah, ini saya mau ambil bentuknya adalah skala absolute scale ya, yang kita klik OK. Nah, ini ya, jadi ada di skala 1:40.000 ya, seperti yang tampak pada ikon menu di atas ini ya. Nah, ini bisa kita perbesar, kemudian kita masukkan ya. Jadi gambarnya itu dengan menggunakan perbandingan skala 1:40.000. Lalu langkah berikutnya, insert kembali, kita akan memasukkan legenda ya. Kita klik legenda. Nah, ini legendanya. Nah, kita ambil ini kan tadi Kecamatan Kota Sukabumi final ya. Kemudian next ya, ini next, kemudian next lagi, oke, tunggu. Nah, ini ya, kemudian kita next. Nah, ini sudah muncul ya, kemudian finish.
Ini sudah muncul. Nah, ini ya Kecamatan Kota Sukabumi final. Nah, ini bisa kita ubah ya. Ini legend ya. Kita ubah di sini tulisannya legenda. Ya, oke. Nah, ini udah masuk. Ya, agar tidak keluar dari kop etiket, ini bisa kita perkecil. Ya, nah ini kita atur. Nah, ini ya, adik-adik sekalian, cara membuat etiket. Ya, ini kita sudah buat. Kemudian untuk bagian bawah tinggal kita lengkapi saja. Misalnya kita memasukkan logo sekolah barangkali ya. Nah, kita ambil picture di sini, kemudian kita masukkan logo di sini. Nah, ini misalnya kita ambil logonya ini ya, kita masukkan logonya. Nah, ini ya. Lalu kita beri teks lagi ya. Untuk keterangan logo di bawah, nah ini teks. Nah, ya. Kemudian kita atur ukuran fontnya, ya. Kita klik change simbol. Oke, tunggu sebentar. Kemudian size-nya sama, kita ambil tadi 18, ya. Bold, oke. Nah, kemudian kita tulis teksnya di sini adalah misalnya saya tulis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oke, kemudian SMK Negeri 1 Kota Sukabumi misalnya. Lalu di sini kompetensi keahlian geomatika. Itu 2020. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, ini ya. Nah, ini kok tulisannya keluar nih dari etiket. Nah, kita bisa atur nanti ukuran fontnya ya. Ini bisa kita atur, misalnya kita ubah lagi ya, agar ini terlalu terbesar banget. Kita perkecil ukuran fontnya, misalnya di ukuran 14. Nah, ini misalnya kita klik OK. Oke. Nah, ini ya. Ini bisa. Ya. Nah, itu. Nah, ini bisa apa ya, agar tidak keluar, ini kita atur ke bawah saja. Nah, ini tidak perlu. Nah, ini saja. Oke. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, bagaimana cara membuat etiket nanti pada penggambaran di ArcGIS setelah gambar peta administrasi ini sudah kita buat ya. Nah, kemudian ini bisa kita beri nama ya, nama yang membuat gambarnya ya. Misalnya kita beri nama di sini insert text kembali ya. Nah, misalnya kita kasih di sini namanya. Oke, ukuran fontnya kita ubah dulu. Oke, di ukuran misalnya 14 saja ya, karena tadi 18 terlalu besar. 14 bold ya. Oke. Kemudian kita kasih misalnya di sini nama ya. Nah, titik 2 atau digambar misalnya, digambar titik 2 oleh Freddy Ahmad ya, MST MPD. Klik OK. Nah, ini bisa kita atur masuk. Nah, ini ya, atau ini bisa agar tidak keluar, kita sikat aja ini. Oke. Oke.
Sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian, setelah kita membuat etiket tadi, maka jangan lupa kita akan memberikan sebuah grid pada peta gambar yang tampak di layar ini, yaitu dengan cara klik kanan pada gambar, kemudian kita pilih properti. Ya, nanti di sini ada kotak dialog data frame property, lalu kita ambil grid. Nah, kita ambil grid. Kemudian grid udah ya, ini grid, klik, kemudian kita klik new grid. Nah, di sini kita akan membuat grid mana yang akan kita buat bentuknya, apakah bentuk gratico, measure atau referensi grid. Nah, untuk hal ini saya akan mengambil bentuk yang measure grid ya, dimana ini dilengkapi dengan data koordinat yang ada ya. Nah, kita klik saja next, kemudian next lagi, next kembali, kemudian ini kita centang dua-duanya, kemudian finish. Lalu kita oke. Nah, ini sudah ya, gambarnya sudah kita lengkapi dengan grid ya, berbentuk measure dan dilengkapi dengan koordinat. Nah, itu mungkin adik-adik sekalian ya, untuk pembelajaran hari ini ya, bagaimana kita membuat sebuah peta administrasi yang kemudian dilengkapi dengan pemberian atribut. Ya, kita akan kembali lagi pada video pembelajaran berikutnya, yaitu bagaimana cara membuat peta administrasi ya, dan pemberian atribut untuk batas-batas wilayah kelurahan dan desa. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Ingat pepatah orang tua, jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha, dan tak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Tetap semangat belajar dan raih prestasi dan kesuksesanmu dengan giat belajar. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan jikalau ada kelebihan tolong dikembalikan lagi pada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.